Hi, let me explain something important to you about permasalahan lingkungan di Indonesia, pencemaran limbah. Pencemaran limbah sendiri itu termasuk pencemaran lingkungan ya. Tapi, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Ada banyak pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, salah satunya pencemaran limbah. Nah, apa itu limbah? Jadi, limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa saja jenis limbah? Yang pertama, asalnya berdasarkan sumbernya dan bentuk fisiknya. Yang pertama, jenis limbah berdasarkan asalnya. 1. Limbah organik. Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik, seperti kegiatan rumah tangga, kegiatan industri. Limbah ini bisa dengan mudah diuraikan melalui proses yang alami, misalnya dari pestisida, begitu pula dengan penumpukan yang berlebihan. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah ini terdiri atas limbah industri atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan. Kemudian, jenis limbah berdasarkan sumbernya. 1. Limbah pabrik. Limbah ini dikategorikan sebagai macam limbah yang berbahaya karena mempunyai kadar gas yang beracun. Pada umumnya, limbah ini dibuang di sungai-sungai di sekitar tempat tinggal masyarakat, di mana masyarakat menggunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya mandi dan mencuci. Secara langsung, gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik dikonsumsi masyarakat. Dampaknya apa? Bisa merusak kualitas lingkungan, merusak keindahan lingkungan, membuat makhluk hidup yang ada di lingkungan tercemar dapat mati, menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan seperti timbulnya bau tidak sedap, adanya sampah beracun, penyakit yang menular, serta pencemaran limbah pabrik pada udara dapat menyebabkan kehilangan kapasitas paru-paru, kecepatan penuaan paru-paru, asma, emfisema, bronkitis, bahkan kanker. Nah, apa solusi yang dapat dilakukan? Kita dapat melakukan upaya untuk pengelolaan limbah sebaik mungkin, kemudian tidak membuang limbah cair pabrik ke rumah air, mengubur limbah yang bersifat organik, menggunakan kembali limbah yang padat dan menanam banyak pohon. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah macam limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa sayuran, bisa juga berupa kertas, kardus, atau koran. Kira-kiranya dampaknya apa ya? Dampaknya adalah limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Limbah yang tidak dapat diolah menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang. Lalu apa solusinya? Pertama, pemilihan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengadakan pemilihan sampah organik dan sampah anorganik oleh setiap rumah tangga. Kemudian melakukan pewadahan sebagai penampungan sampah untuk sementara sebelum dipindahkan ke tempat pembuangan sementara. Kemudian untuk menangani masalah persampahan yang bersumber dari rumah tangga, sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi sumber sampah. Yang ketiga, limbah industri. Limbah ini dihasilkan dari hasil produksi pabrik. Macam limbah ini mengandung zat yang berbahaya, di antaranya asam anorganik dan senyawa anorganik. Zat-zat tersebut jika masuk ke pencairan, akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup, pengguna air misalnya ikan, bebek, dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia. Apa sih dampaknya? Yang pertama, gas beracun dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak, gangguan pernapasan, atau iritasi mata. Kemudian merusak lapisan atmosfer bumi, menimbulkan hujan asam, perubahan iklim global, serta beberapa komponen limbah industri dapat mengakibatkan gangguan perairan secara fisik, seperti padatan terapung, buih, zat warna, dan air menjadi keruh. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, membentuk tim pengelola limbah, kemudian menentukan ruang lingkup pengelolaan limbah, membuat perencanaan sebelum melakukan survei dan melakukan survei atau penilaian limbah. Kemudian, jenis limbah berdasarkan bentuk fisiknya. Pertama, limbah padat.
Limbah jenis ini dikenal sebagai sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Contoh sisa-sisa organisme, barang dari plastik, kaleng, botol, dan lain-lain. Dampaknya, limbah padat organik dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, dapat menimbulkan pendangkalan air, bahkan dapat menyebabkan banjir apabila limbah padat berupa sampah dibuang ke sungai. Media sebagai pengembangan vektor dan binatang pengguna, misalnya lalat, nyamuk, tikus, dan lain-lain. Kemudian melakukan pengelolaan limbah padat yang dapat dilakukan melalui proses yakni pemisahan, penyusutan ukuran, dan pengomposan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu limbah cair. Limbah jenis ini bentuk fisiknya cair, contoh air buangan rumah dan buangan industri. Dampaknya, limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air dan mengandung banyak virus penyakit. Limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan. Insiden penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat dicampur dengan air. Dapat terjadi penyakit demam berdarah, juga penyakit tersebut dapat meningkat pesat karena adanya pengelolaan limbah yang tidak memadai. 3. Limbah gas dan partikel. Limbah jenis ini memiliki bentuk fisik berupa gas atau partikel halus, contoh gas buangan kendaraan dan buangan pembakaran industri. Dampaknya, bahaya limbah gas saat terhirup dapat menyebabkan sesak napas. Dalam jangka panjang, limbah gas bisa menyebabkan gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, dan mengganggu perkembangan otak janin. Solusinya, pengurangan gas buang, penggunaan metode fisik kimia, dan pengendalian limbah gas.